Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas topik 2 yang berjudul sengketa serta proses penyelesaian sengketa dan konflik. Sengketa atau konflik dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Istilah konflik dan sengketa seringkali dipakai sebagai suatu pandangan kata dan dianggap mempunyai makna yang sama. Konflik merupakan bagian dari proses sengketa, karena proses konflik mencakup tahapan potensi konflik. Namun, penggunaan istilah sengketa seringkali dipersamakan dengan konflik, yaitu suatu kondisi yang timbul oleh dua orang atau lebih yang dicirikan dengan beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan, baik disebabkan oleh rasa tidak puas, pendapatan berbeda, dan diperlakukan secara tidak adil. A. Proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa, dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa. Yang pertama, litigasi. Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah litigasi, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan, di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Yang kedua, non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur ini bukanlah merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau musyawarah, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selain itu, terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara damai oleh kepala desa. Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bedanya hal ini dengan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator. Dalam kedudukan mediator dalam hal ini adalah berusaha memberikan keseimbangan bahwa para pihak yang bersengketa sehingga mereka dapat tidak berada pada posisi yang dapat memaksa salah satu pihak untuk menerima apa yang dihendaki oleh pihak lainnya. Pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai mediator akan berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Jika saran tersebut tidak dapat diterima oleh para pihak, maka mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru.
Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi, mengidentifikasikan hal-hal yang dapat disepakati oleh para pihak, dan membuat usulan-usulan baru yang dapat mengakhiri sengketa. Yang ketiga, penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase berasal dari kata arbitrare yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Jadi, arbitrase itu sebenarnya adalah lembaga peradilan oleh hakim. Dan cara menyelesaikannya suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasari oleh perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan pengertian di atas, ada 3 hal yang mendasari dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang pertama, merupakan salah satu bentuk penyelesaian secara non-litigasi. Yang kedua, perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. Dan yang ketiga, perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Sama halnya dengan mediasi, konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Mungkin itu saja pembahasan dari topik 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.